3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Solok Selatan akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual terkait coaching supervisi akademik, di mana nanti dari percakapan coaching kami ini terdiri dari supervisor atau observer atau pengamat, dan coach dan juga coachee. Perkenalkan, nama saya Dewi Oktarina. Saya berasal dari UPT SD Negeri 25 Koto Kacia. Perkenalkan, nama saya Rizka Yelma SPD. Saya berasal dari UPT SD Negeri 20 Sungai Rambutan. Dan saya sendiri Wildia Zariati dari UPT SDN 06 Pekan Selasa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rizka. Ya, waalaikumsalam Bu Wil. Gimana kabarnya hari ini Bu Rizka? Kabar baik Bu Wil. Ya, Bu Rizka, sebelum kita melakukan coaching kita hari ini, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Iya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya ya Bu Rizka. Iya Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya nanti ya. Iya Bu. Kemudian dan bagaimana coachingnya tersebut menanggapi pertanyaan yang Ibu berikan kepada coachingnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coachingnya diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Ya Bu Rizka, kita masuk kepada pertanyaan pertama ya Bu Rizka ya. Boleh Bu Wil. Ya, pertanyaan pertamanya, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching hari ini? Pada coaching hari ini, saya sebagai koas nanti akan melaksanakan kegiatan coaching dengan Ibu Dewi Oktarina. Nanti saya akan mengusahakan kegiatan coaching itu sesuai dengan alur kita Bu Wil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching itu sendiri. Ya, kemudian pertanyaan kedua Bu Rizka, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Nanti saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif, selanjutnya kehadiran penuh, dan melakukan pertanyaan yang berbobot. Dan ketiga kompetensi tersebut saya ingin lebih memfokuskan kepada kompetensi mendengarkan secara aktif Bu Wil. Baik Bu Rizka, pertanyaan terakhir ya Bu Rizka ya. Ya Bu Wil. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Nanti dalam proses coaching kali ini, indikator yang saya inginkan adalah saya mampu hadir secara keseluruhan di dalam kegiatan coaching tersebut, dan nanti setelah saya hadir secara keseluruhan, tentu saya dapat menyimpulkan dan memahami persoalan yang dihadapi oleh coach saya itu sendiri Bu Wil. Ya, terima kasih ya Bu Rizka. Ya, sama-sama. Demikian dulu Bu Rizka pra observasi kita hari ini. Silakan Ibu melakukan coachnya bersama coachingnya ya Bu. Ya, permisi juga Bu Wil. Ya. Selamat siang menjelang sore Bu Rina. Iya, selamat siang menjelang sore Bu Rizka. Ada apa nih Bu Rina? Tadi ada Bu Rina, kita janjian di sini katanya mau cerita-cerita. Apakah yang akan kita ceritakan pada kesempatan kali ini Bu Rina?
di sekolah saya tuh Bu Rizka, kebetulan kan banyak guru-guru yang senior ya Bu ya. Iya, Bu. Nah jadi di sekolah saya ini saya lihat pembelajaran di kelas itu eh, masih menggunakan metode konvensional Bu. Masih suka ceramah-ceramah gurunya gitu. Jadi dari cerita Bu Rina tadi, kira-kira yang Ibu Rina harapkan dari guru-guru atau teman sejawat di tempat Bu Rina bekerja itu kira-kira metode mengajarnya seperti apa itu Bu Rina? Iya. Saya mengharapkan adanya perubahan nantinya ya Bu ya ke depannya gitu. Saya mengharapkan rekan sejawat saya itu menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif mungkin Bu, sesuai dengan perkembangan zaman kita sekarang ya Bu ya, mana IT-nya sudah canggih-canggih gitu kan. Jadi kalau bisa metode pembelajarannya yang bervariatif agar anak-anak di kelas tuh lebih antusias gitu dalam belajar. Iya. Untuk mencapai hal tersebut, kira-kira langkah dari Bu Rina sendiri agar cara mengajar di sekolah Bu Rina itu dapat sesuai dengan kemajuan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi yang sekarang ini, apa saja yang bisa Bu Rina terapkan di sekolah sebagai guru muda yang energik ini ya Bu Rina, untuk terjadinya perubahan bagi teman sejawat Bu Rina di tempat kerja itu. Sebelumnya itulah Bu, itu juga yang akan saya pikirkan ini Bu gitu Ya. kan. Tapi sudah ada nih rencananya melihat hal yang demikian gitu kan. Saya pengen mengadakan mungkin atau apa semacam kegiatan mentoring atau pendampingan kepada rekan sejawat saya tersebut secara face to face gitu Bu, dalam pembicaraan terkait metode pembelajaran yang diajarkan dalam kelas. Wah, bagus sekali itu rencana Bu Rina tentang perubahan yang akan Bu Rina terapkan kepada teman sejawatnya, yaitu dengan melakukan metode mentoring secara face to face, yakni berbagi pengalaman, berbagi praktik baik kepada teman sejawatnya. Mudah-mudahan itu dapat terlaksana dengan baik ya Bu Rina. Selanjutnya Bu Rina, ada strategi lainnya Bu Rina yang bisa Bu Rina terapkan nantinya agar dapat lebih mudah terserap oleh rekan sejawat Bu Rina itu. Misalnya mungkin temannya lebih dari satu itu kan Bu Rina, ada enggak strategi lain yang bisa Bu Rina coba di samping yang mentoring tadi? Iya, kalau untuk membicarakan secara skala besar ya Bu ya, mungkin dapat dilakukan suatu pelatihan atau workshop mungkin Bu gitu, pelatihan semacam cara pembuatan atau modul ajar yang lebih bervariatif menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik gitu agar siswa lebih antusias kan dalam belajar gitu. Atau mungkin juga sekarang kan lagi marak-maraknya nih menggunakan quizzes ya Bu ya, nah game gitu mungkin iya bisa diselipkan nanti Bu dalam pembelajaran hal yang demikian. Wah, bagus sekali tuh Bu Rina. Berarti selain mentoring, Bu Rina juga sudah terpikirkan untuk menerapkan cara merubah mindset berpikir teman-teman Bu Rina di sekolah ini dengan mengadakan berbagi praktik baiknya melalui komunitas praktisi mungkin ya Bu Rina, dengan mengadakan workshop. Mudah-mudahan rencana Bu Rina ini dapat diterima dengan baik oleh rekan sejawatnya. Hebat sekali itu Bu Rina, saya mensupport ide dari Bu Rina tersebut. Kira-kira setelah Bu Rina memikirkan hal tersebut, kan sudah jelas itu nanti rencana ke depannya ya Bu Rina. Ada ndak yang bisa Bu Rina terapkan agar
tersebut dapat berlangsung secara kontinu. Kira-kira apa yang dapat Bu Rina susun itu, Bu Rina? Sudah ada enggak rencananya? Mungkin melakukan program Ya. untuk kegiatan. Iya, mungkin dengan cara membuat program ya Bu ya, agar rencana ini berkelanjutan Iya. terjadinya gitu, atau Ke depannya iya ya. ke depannya ya. Bagaimana kira-kira perasaannya sekarang Bu Rina dari kegiatan kita hari ini? Apakah sudah ditemukan cara masalahnya kira-kira Bu Rina? Iya, alhamdulillah ternyata dengan kita sharing seperti ini ya Bu ya, masalah yang saya pikirkan tadi seperti rekan sejawat saya yang di dalam kelas pembelajarannya monoton ya, dengan menggunakan metode ceramah dan ceramah-ceramah lagi, ternyata tak sengaja nih sudah terlintas nih ada rencana dari saya untuk melakukan apa tuh namanya, seperti mentoring tadi gitu kan, agar apa tuh namanya, agar rekan sejawat agar siswa tadi lebih antusias dalam pembelajarannya, dan metode yang digunakan oleh rekan sejawat saya tadi lebih bervariatif gitu kan. Wah, asik sekali ya pembicaraan kita hari ini ya Bu Rina. Saya harapkan semuanya dapat berjalan lancar, dan jika sudah terlaksana nantinya Bu Rina, boleh Bu Rina kabari saya kembali setelah terlaksana bagaimana realisasinya bagi teman Bu Rina di masa depan atau di waktu yang akan datang. Iya, oke Bu. Oke lah Bu Rina, karena hari juga sudah semakin sore, kita cukupkan sampai di sini berbagi cerita kita ya Bu Rina. Kita sudahi dulu ya. Iya Bu. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rizka. Iya, waalaikumsalam Bu Wil. Oh, masih sehat? Alhamdulillah sehat Bu Wil. Baik Bu Rizka. Ya. Tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Rina. Ya sudah Bu Wil, alhamdulillah sudah. Baik Bu Rizka, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu. Iya Bu Wil. Siap. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi saya sudah berusaha untuk menempatkan diri saya agar dapat menerapkan kehadiran penuh ketika coachingnya sedang berbicara atau menyampaikan masalah yang dihadapinya Bu Wil. Iya. Oke Bu Rizka, menurut saya pelaksanaan coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta, kompetensinya pun sudah tercapai ya Bu Rizka ya. Alhamdulillah Bu Wil. Dan Bu Rina sudah mengalami pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Rina sehingga Bu Rina bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapinya ya Bu Rizka ya. Ya, Bu Wil. Baik Bu Rizka, ini untuk pertanyaan terakhir. Oke. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi Bu Rizka? Mungkin selain kehadiran penuh, saya juga mengharapkan nanti saya dapat mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach saya. Selanjutnya dengan mendengarkan dengan baik itu, mungkin saya juga dapat menyusun secara berpikir kritis pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan menstimulus coach saya untuk menemukan penyelesaian dari masalah yang dihadapinya. Wah, bagus sekali ya Bu Rizka ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Bu Rizka ya. Insya Allah. Ya,